Film ini dimulai di sebuah sekolah menengah khusus perempuan di Thailand yang berbeda dari sekolah biasa, karena lebih mementingkan kecantikan daripada pendidikan. Dalam adegan pembuka, direktur sekolah mengumumkan bahwa final kompetisi bintang bersinar tahunan akan segera diadakan. 10 gadis tercantik di sekolah akan diberi penghargaan, di mana salah satunya akan dinobatkan sebagai bintang bersinar tahun ini. Satu-satunya kategori yang harus diungguli para siswa untuk mendapatkan penghargaan adalah kecantikan. Direktur mengklaim bahwa pemenang akan menerima trofi kehormatan, hadiah khusus, serta beberapa hak istimewa lainnya sepanjang sisa tahun. 10 kontestan teratas juga akan menerima hak istimewa yang luar biasa. Dia mengakhiri pengumuman dengan mengatakan bahwa tidak ada orang jelek di dunia, hanya orang yang malas. Seorang siswi baru, Nano, berada di depan sekolah ketika sehelai daun tipis jatuh menimpanya dan membuat sayatan kecil di pipinya. Dia tidak tersentak atau terlihat terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya. Tetapi dengan bekas luka di wajahnya, dia pastinya tidak bisa menjadi pemenang kompetisi kecantikan. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan salah satu gadis populer bernama Ying. Dia saat ini berada di peringkat ke-10 dalam daftar kecantikan dan dikenal sebagai Putri 10. Saat dia berjalan di lorong, teman-teman sekelasnya mencoba mengambil fotonya untuk mengagumi kecantikannya. Gadis baru Nano memasuki ruang kelas dan disuruh duduk di samping Ying oleh guru. Ying juga pemimpin kelas, jadi guru ingin dia membantu Nano mengejar ketertinggalan dengan yang lain. Ying dengan senang hati menyambut gadis baru itu di kursi di sampingnya, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar ingin menjadi teman Nano, atau menganggapnya sebagai musuh. Nano sama cantiknya dengan Ying, bahkan lebih cantik, dan ini membuat Ying iri. Tetapi wajahnya kembali berseri-seri bahagia ketika dia melihat bekas luka di wajah Nano. Untuk bersikap simpatik, dia bertanya apa yang terjadi padanya. Nano mencoba mengabaikan masalah itu, tetapi Ying mengklaim bahwa di sekolah mereka harus menjaga diri mereka sendiri dengan baik, dan bekas luka di wajah adalah masalah besar. Percakapan mereka terhenti ketika guru meminta mereka untuk diam. Setelah kelas, Ying membawa Nano ke Menara 10 Besar. Itu adalah gedung eksklusif untuk gadis-gadis yang masuk dalam daftar 10 besar kecantikan. Menara itu memberi mereka makanan lezat, riasan mahal, dan gaya hidup mewah yang tidak dinikmati siswa biasa. Setiap siswa memiliki peringkat dalam daftar kecantikan yang diperbarui secara real-time. Jika wajah seseorang kehilangan kecantikannya, peringkat mereka langsung turun. Mereka semua memiliki aplikasi yang menunjukkan peringkat semua siswa. Karena anggota 10 besar dapat membawa satu teman ke dalam menara, Ying meminta Nano untuk ikut dengannya. Nano terpesona oleh interior yang mewah. Mereka makan siang yang menyenangkan sambil membicarakan beberapa hal. Nano berterima kasih kepada Ying karena memberinya kesempatan besar untuk menjadi temannya. Namun, niat Ying tidak sebaik yang Nano pikirkan. Dia membual tentang gaya hidupnya sebagai anggota 10 besar dan mengklaim bahwa jika Nano bukan temannya, dia harus makan dengan orang biasa di kafetaria sekolah. Nano memujinya, berkomentar bahwa dia sangat rendah hati. Pada kenyataannya, Ying bisa melakukan apa saja untuk tetap berada di 10 besar dan hampir tidak bisa bertahan hidup di luar. Setelah makan, Nano mengeluarkan sebatang coklat dan mulai memakannya. Ying melihat coklat itu, ingin mencobanya tetapi takut berat badannya bertambah. Ketika Nano mendesak, dia mengambil sedikit gigitan. Setelah itu, seorang gadis bernama Chompo mendekati Ying, memanggilnya Putri 10. Dia telah menjadi pengikut Ying selama beberapa tahun terakhir. Sebelum Nano, Ying dulu membawanya ke menara sebagai temannya. Jadi Chompo terluka ketika dia melihat mereka bersama. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Ying memberinya sepotong kue. Para pekerja menyeret Chompo keluar karena dia tidak diizinkan masuk ke menara tanpa seorang teman. Setelah dia keluar, Ying mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada Chompo karena dia memiliki hidung yang jelek dan dahi yang besar. Nano memandang Ying, tahu betul bahwa dia menganggap orang lain lebih rendah darinya karena dia lebih cantik. Tepat pada saat itu, bel berdering, memberitahu mereka bahwa orang nomor 1 dalam daftar kecantikan dan ratu sekolah, Gade, telah tiba. Mereka menyambutnya seperti seorang ratu saat dia turun dari tangga. Ying memperkenalkan sisa gadis-gadis cantik itu kepada Nano. Untuk membuat Ying merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, Nano berkomentar bahwa dia sama cantiknya dengan Gade, jadi dia pantas menjadi ratu tahun ini. Ying kemudian mendesaknya untuk memindai wajahnya di aplikasi dan melihat peringkat berapa dia. Tetapi wajahnya langsung murung ketika aplikasi mengatakan Nano berada di posisi ke-11. Dia terkejut melihat teman barunya juga merupakan saingan terbesarnya. Ying mengucapkan selamat kepada Nano, tetapi kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Ketika dia pergi, kita melihat Nano memandangnya dengan puas. Dia tahu bahwa Ying berpura-pura menjadi orang baik. Dia hanya berteman dengannya untuk memberinya pelajaran. Hari berikutnya adalah hari terburuk bagi Ying karena dia bangun dengan jerawat besar di hidungnya. Dia kemudian diberitahu oleh aplikasi bahwa dia telah turun ke posisi ke-11 karena jerawat itu. Nano telah mengambil tempatnya di daftar 10 besar kecantikan. Dia memencet jerawat itu, yang membuatnya semakin parah. Di sekolah, para gadis yang dulu mengikutinya untuk berfoto, sekarang mulai mengejek hidungnya yang merah.
Hari Ying hanya menjadi lebih buruk ketika dia melihat bahwa para pengikutnya telah mengelilingi Nano dan memuji kecantikannya. Ketika dia masuk, semua orang terdiam. Untuk menambah penderitaannya, Nano memanggilnya Putri 10. Ying menertawakannya, mencoba membuatnya terlihat seperti dia tidak peduli tentang peringkat. Tapi dia jelas cemburu ketika dia melihat Nano mengenakan pita yang eksklusif untuk gadis-gadis 10 besar. Seorang gadis bertanya padanya apakah dia makan makanan manis sehingga dia mendapatkan jerawat. Saat itu juga, Ying mengingat coklat yang diberikan Nano padanya. Dia mulai mencurigai Nano sengaja memberinya makanan manis agar dia mendapat jerawat. Selama istirahat makan siang, Ying berjalan ke menara 10 besar karena kebiasaan, tetapi para pekerja memintanya untuk keluar. Nano mencoba membantunya, mengatakan bahwa dia bisa menjadi pendampingnya, tetapi mantan putri 10 itu mengatakan dia merindukan makanan kafetaria dan pergi. Namun, setelah makan gigitan pertama makanan dari sana, dia hampir tersedak. Siswa lain menertawakan reaksinya, membuatnya merasa lebih buruk. Dia kemudian pergi ke toilet umum, yang bahkan lebih buruk. Dia meletakkan tisu toilet di lantai untuk melangkah masuk tetapi harus lari keluar di tengah jalan ketika seekor kadal jatuh ke tanah di dekatnya. Karena harus hidup dengan normal, dia sengsara di luar kemewahan menara 10 besar. Dia mencari prosedur kosmetik di majalah ketika salah satu mantan pengikutnya memberitahunya bahwa dia sekarang berada di posisi ke-6 dalam daftar 10 besar. Ying terdiam, semua orang yang dia pikir lebih rendah darinya sekarang masuk dalam daftar. Dia lari sambil menangis memikirkan bahwa dia tidak lagi cantik. Keesokan harinya, dia bermimpi memenangkan penghargaan bintang bersinar. Tetapi direktur berteriak setelah melihat wajahnya yang penuh jerawat. Dia terbangun terengah-engah dari mimpi buruk dan menyadari bahwa peringkatnya telah turun ke nomor 21. Wajahnya memiliki 2 jerawat lagi, yang berarti dia tidak akan kembali ke daftar dalam waktu dekat. Dia pergi ke sekolah dengan masker wajah dan menatap menara 10 besar. Kemudian, kita melihatnya di apotek mencari obat untuk mengobati jerawatnya. Dia bertemu Nano di sana dan lari, malu dengan wajahnya. Di luar toko, dia menabrak Chompo tetapi tidak berbicara dengannya. Nano membisikkan sesuatu di telinga Chompo, merencanakan sesuatu yang lain untuk kejatuhan Ying. Pagi berikutnya, Ying bangun untuk melihat jerawatnya telah hilang sepenuhnya, berkat obatnya. Dia memekik kegirangan ketika dia menyadari dia kembali menjadi nomor 10 dalam daftar. Dia terlalu gembira di sekolah, yang bahkan teman-temannya anggap aneh. Dia meminta salah satu pengikutnya untuk bermain ayunan dengannya, tetapi dia menolak. Sebaliknya, gadis itu menunjukkan peringkat baru yang mengatakan dia masih di nomor 11. Ying sekali lagi hancur. Nano mencoba membuatnya merasa lebih baik dan memintanya untuk bergabung dengannya di ayunan. Namun, Ying memiliki rencana yang berbeda. Dia sudah muak bermain aman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan posisi dalam daftar, dia mendorong Nano dari ayunan. Gadis malang itu jatuh dengan wajah lebih dulu dan memar di matanya. Karena ini, dia jatuh dari peringkat, dan Ying kembali menjadi putri 10. Dia kemudian merebut dasi kupu-kupu Nano dan berjalan ke dalam menara, bahkan tanpa repot-repot menolong temannya. Tetapi begitu dia pergi, Nano membuka matanya, seolah-olah dia sudah merencanakan ini. Di dalam menara, gadis-gadis 10 besar tidak menyadari Ying di sofa dan mulai membicarakannya dengan buruk. Mereka mengejeknya karena menjadi nomor 10 sepanjang hidupnya. Ratu Gade mengklaim bahwa gen Ibu Ying yang harus disalahkan atas kegagalannya dalam hidup. Para gadis tertawa sementara Ying mendengarkan mereka dan terbakar amarah. Setelah mereka pergi, dia memutuskan untuk membalas dendam pada mereka semua dan menjadi bintang bersinar berikutnya. Dia menjalankan rencananya pada hari itu juga. Pertama, dia menyerang gadis di posisi ke-6 dengan kucing liar yang mencakar wajahnya. Kemudian, dia menaruh semut di handuk yang digunakan 2 gadis di wajah mereka. Pada kali ketiga, dia menjadi tidak sabar. Dia membius seorang gadis hingga pingsan dan memotong rambut serta alisnya. Untuk menghabisi yang ada di posisi kedua dan ketiga, dia mencampurkan bahan kimia ke dalam minuman mereka sehingga wajah mereka tumbuh rambut. Sekarang, satu-satunya orang yang harus dia kalahkan adalah Gade. Dia mencampurkan pewarna permanen dengan krim wajah yang membuat wajah Gade menjadi hijau. Karena peringkatnya berubah begitu banyak, aplikasi kecantikan teratas mengalami gangguan. Keesokan harinya, Ying datang ke sekolah dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Sampah dari hari-hari sebelumnya belum dibersihkan, dan menara 10 besar juga dalam kondisi buruk. Dia masuk dan melihat Nano di dalam. Ternyata karena sebagian besar gadis 10 besar telah turun ke akhir daftar, bahkan dengan wajah memar, Nano berada di posisi ketiga. Saat mereka berbicara, Gade berjalan menuruni tangga dengan riasan untuk menutupi wajahnya yang hijau. Ying terdiam. Dia tidak ingin kembali menjadi kontestan peringkat 10 setelah melakukan begitu banyak hal untuk menjadi bintang bersinar. Gade mengejeknya, mengklaim bahwa orang sepertinya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bintang. Ying menjadi sangat marah dan menyerang Gade. Keduanya terlibat dalam perkelahian di mana kedua wajah mereka hancur. Riasan Gade terlepas sementara Ying mendapatkan memar dan bekas gigitan. Setelah menjatuhkan Gade,
Ying berlari ke auditorium di mana bintang bersinar baru diumumkan. Setelah beberapa saat, pemenang bintang bersinar yang ditunggu-tunggu diumumkan sebagai seorang gadis yang belum pernah dilihat siapapun. Ying membalas dan meminta evaluasi ulang karena pemenang bahkan tidak bersekolah di sekolah mereka. Barulah kemudian terungkap bahwa pemenangnya adalah Chompo, yang telah mengalami perubahan besar. Dia berterima kasih kepada penonton dengan suara gagapnya yang biasa saat mantan gadis-gadis 10 besar menatapnya dengan cemburu. Nano tersenyum sambil melihat Chompo, menunjukkan bahwa ini adalah rencananya selama ini.